Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan semua rezekinya lancar dan kondisi dalam sehat semua ya. Malam ini dari Tambal Ban Panggilan Jogja akan mempraktekkan atau akan memperagakan bagaimana sih cara atau metode tambalan ban dengan sistem basah ya. Tapi sebelum saya mempraktekkan atau menjelaskan, saya perkenalkan dulu saya sendiri. Saya sebagai ownernya dari Tambal Ban Panggilan Jogja. Namanya Muhammad Siroji SPBB. Ya, SPBB itu singkatan ya teman-teman ya. Mungkin udah paham semua. SPBB itu spesialis ban bocor. Dan insya Allah saya juga ditemenin sama tim kerja saya, yaitu Mas siapa? Mas Soleh. Itu dia Mas Soleh. Soleh. Oke. Soleh. Nah, oke. Itu teman kita yang senantiasa setia pada tambal ban ini dan dia terus loyal juga. Dan dia kerjanya bagus walaupun dia masih termasuk baru di sini di Tambal Ban Panggilan Jogja. Oke teman-teman, tidak terlalu panjang lebar, saya akan mengenalkan apa saja sih bahan-bahan yang akan kita pakai atau gunakan ketika kita menambal ban dengan sistem yang basah. Oke, kita kesini. Jadi begini teman-teman. Jadi pertama kali yang harus kita siapkan itu yang pertama namanya tambal ban sistem basah. Itu yang pertama adalah alat press, itu wajib harus ada. Kalau nggak ada alat press berarti dia bukan sistem basah, itu sistem kering. Nah, terus yang kedua berikutnya ini bahan bakarnya, kita pakainya spiritus ya. Kalau biasanya tambal ban di pinggir-pinggir jalan biasanya lebih murahnya pakai pertalite, karena pertalite itu mungkin kalau saya tuh pertalite tuh dia nggak terlalu matang, nggak cepat matang gitu lah, nggak lama matangnya. Kita kan butuh cepet kalau di lapangan. Nah kita pakai spiritus, dia apinya biru dan dia nggak hitam di alat pressnya. Nah terus yang berikutnya kita butuh gunting. Gunting ini nanti fungsinya buat memotong konfon, dan ini bahan konfonnya buat nanti dia itu buat menempel di ban yang bocor nanti. Oke. Terus yang berikutnya kita butuh namanya korek api ya. Korek macam-macam, ada korek yang gas, ada korek yang di kayu, macam-macam banyak. Yang penting korek yang memerlukan api gitu. Terus pembersih ban biar dia itu kasar dan dia itu kotornya hilang, itu ada dua sistem. Kita itu ada pakai amplas kasar, kalau nggak pakai gergaji besi. Oke. Terus yang berikutnya kita juga butuh air teman-teman ya. Air ini fungsinya nanti kita merambang, kalau istilah Jawanya itu nanti mana yang bocor, nanti di mana bocor di mana nanti kita dirambang. Terus setelah itu kita butuh pentilnya. Jadi pentil fungsinya buat menandai, oh di sana yang bocor, nanti kita tandain seperti ini. Dan kita butuh juga pembuka pentil, dan yang terakhir kita butuh kompa. Kompa ini fungsinya untuk mengompa. Gimana mau jalan kalau nggak ada anginnya toh, kita butuh ini. Oke. Tanpa panjang lebar juga kita langsung kita praktekkan bagaimana cara kerjanya sistem tambal ban basah. Nantinya akan diperagakan oleh siapa? Mas Slamet ya? Ya, Mas Slamet. Umurnya berapa Mas Slamet? 29. Oh, 29. Dia masih bujang, alhamdulillah, insyaallah ya. Asli mana Mas Slamet? Asli Kulon Progo. Ya, Mas Slamet asli Kulon Progo. Dia juga masih bujang, dan kalau misalnya ada teman-teman mau daftar juga boleh ya. Insya Allah ada nomor HP-nya di bawah sini. Oke teman-teman, kita praktek yang pertama Mas Slamet. Jadi pertama kali yang kita praktekkan ke teman-teman ini, biar pendengar atau pemirsa atau siapa namanya, penonton pengen tahu sih bagaimana cara tambal ban yang efektif, kemudian cara tambal ban biar teman-teman itu pada tahu bagaimana sih tambal ban itu biar mereka bisa berpraktekkan di rumah masing-masing gitu loh. Oke, nanti dipraktekkan gimana. Yang pertama apa dulu, langsung dipraktekkan aja. Oke teman-teman, kita coba yang pertama. Yang pertama apa dulu Mas? jelas ada banyak. Oh, yang pertama terus ada banyak, betul, ada banyak. Ya pertama kita akan mengompa dulu teman-teman, karena kita nggak tahu dibocor di sebelah mana, maka butuhnya namanya kompa. Kompa itu macam-macam juga ya. Ada kompa portable, ada kompresor, ada yang kompa manual kayak gini, yang sering dipakai sama Mas Slamet. Nah, Mas Slamet akan mempraktekkan nih bagaimana cara mengeceknya nih. Oke, cara mengecek, kita isi angin dulu sampai dia keluar menggelembung gitu. Nah, setelah dicek kita masukin, dirambang pakai air.
Ya jangan pakai air bir, pakai air ini, air sumur boleh, pakai air tinja nggak boleh ya. Nah itu pakai, kita dicek bagaimana yang bocor. Nah, kita nggak perlu pakai ember besar-besar ya, karena kita itu Oh, ini dia. ya itu kelihatan ya teman-teman ya. Nah, terima kasih kepada Mas Kevin terus yang sudah nonton. Terus teman-teman yang lainnya juga terima kasih. Nah, itu tandanya pakai pentil tadi bekas yang bannya. Ya, tandanya gimana, Mas? Oke. Nah, udah ditandain seperti itu. Kita cabut, kita keluarkan anginnya. Oke. Nah, setelah itu yang berikutnya apa, Mas Selamat? Habis diketahuan? Kita amplas, kita Ya, bersihin. kita bersihkan dulu biar nanti dia itu kotorannya hilang. Biar nanti kotorannya hilang. Jadi Mas Slamet akan mempraktekkan ini. Jadi teman-teman yang mau buka tambal ban bisa kita belajar, kita ajarkan atau kita bagi apa pengalaman atau apa namanya? Bagi ilmu lah seperti itu ya. Terus nah sama Mas Slamet akan dibersihkan. Nah, pertama dibersihkan pakai tangan karena nggak ada elap paling. Karena mau elap ini. Iya. Ya itu dibersihkan. Selamat ya bergabung teman-teman yang sudah bergabung di mana ini? Di tambal ban. Buat kasar. Ya. Sony Pratama, terus siapa lagi? Selamat malam, Sony. Sahur. Oke. Nah itu, ini cara membersihkan ban yang kena paku. Nah terus berikutnya apa, Mas Slamet? Kita pasang kompon. Nah kita pasang kompon. Ya. Ini berikutnya kita pasang kompon. Ini kira-kira berapa lama ya Mas Slamet untuk menambal biasanya? Maksimal paling cepat berapa lama? Paling cepat yang paling sekitar 6 sampai 10 menit. 6-10 menit. Iya. Oh, itu paling lama. Ya lama-lama 10 menit. Oh, paling lama 10 menit. Jadi antara 6 menit sampai 10 menit lah, Mas. Iya. Oke. Jadi teman-teman itu perkiraan tambal ban itu antara 10 sampai 6 menit itu udah matang. Jadi copot ban, dari mulai copot ban, nambal, pasang ban itu perkiraan sekitar 20 menit ya. Iya. Nah, 20 menit udah selesai gitu. Biasanya yang lama itu nunggu mekanik datang gitu biasanya. Itu yang paling lama. Satu saset. Udah. Kita praktekkan ini langsung dengan mekanik Slamet. Selamat siapa namanya? Selamat S Setiadi. Setiadi. Oh, S-nya apa? Sarjana. Iya. Masya Allah, istimewa. Ya, bagi teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Nah, ini ya. Alat tesnya lagi kita. Oke. Itu gimana masangnya? Sengnya di atas. Sengnya tempelkan yang ini dulu. Ya, ke tempat konfonnya ya. Iya. Terus kita taruh yang seng yang dasar di bawah kena panas itu ya. Iya. Terus setelah itu dilapisin. Terus setelah itu dilapisin balok. Oke. Terus Kita tekan. Nah, diputer. Habis diputer diapain Mas Slamet? Dijilat. Ngomongin dijilat lah, panas lah. Lonyoh nanti Mas. Iya. Oke. Ya, kita inilah prakteknya. Terus sambil nunggu, kita sambil ngobrol nanti ya. Nah itu yang disiapkan berikutnya apa lagi Mas?
Ini teman-teman, jadi prakteknya sudah dikerjakan. Berikutnya gimana? Tambah? Langsung kita Kasih spiritus ya, bahan bakar ya. kasih spiritus secukupnya. Cukupnya ya. Pakai garam nggak? Enggak usah. Nggak usah. Pakai garam atau pakai cabai gitu? Enggak ya. Enggak. Kita bahan bakar cuma spiritus doang ya teman-teman ya. Jadi untuk bahan bakar tambal ban itu nggak pakai garam, nggak pakai mecin, nggak perlu. Ini namanya bukan nasi goreng. Oke, ya seperti itu. Oke, udah. Berarti tinggal nunggu berapa lama? Kita nunggu kira-kira ya 6 menit. 6 menit sampai 10 menit ya? Ya. Oke, dilihat. Sudah. Kita tunggu ya teman-teman, lihat hasilnya kayak apa nanti. Ya begitu. Ya begitulah teman-teman cara menggunakan tambal ban dengan metode yang basah. Kita sudah sebelumnya kita sudah part pertama itu kita sudah menjelaskan bagaimana menggunakan tambal ban dengan metode sistem kering. Kalau yang sistem kering bisa cepat mas, jadi nggak perlu pakai 10 menit 15 menit, nggak, cuma 5 menit selesai. Dan itu insya Allah tahanannya lebih kuat dan lebih bagus. Nanti saya tunggu di sini ya, saya ambil contoh dari tambal ban sistem kering. Kalau ini kan sistem basah, tunggu sebentar. Ambilin. Oke, Mas. Ya teman-teman, ini hasilnya kita sudah nunggu. Ini hasilnya sistem kering. Kalau sistem kering itu kayak gini hasilnya ya. Dia tidak mengurangi ketahanan karet ini. Dia akan tetap rata. Dia tidak melentung. Kalau orang Jawa itu nggak kembung gitu loh ya. Kita coba kompanya mas. Coba dikompa mas. Ini hasil dari tambal ban kering. Coba dikompa. Oke, sudah cukup. Nah, ini ya teman-teman ya, dia akan rata mas ya. Jadi dia hasilnya itu rata dia tuh. Jadi dia nggak mengembung. Kenapa dia seperti itu sistem kering? Karena karet ini dia ngikutin karena bahannya hampir sama. Jadi ikut melar. Nah, adapun sistem basah kayak yang dipraktekkan teman kita ini, Mas Slamet ya, hasilnya nanti kayak gini mas. Tuh. Jadi kembung dia. Tuh. Karena saking panasnya. Tuh, beda toh. Ini sistem basah ini. Biasanya ini karena kelamaan sedikit saja dia berkembung. Karena kenapa? Ini bahannya beda. Dia agak beda. Jadi ketika dia dipanaskan, dia nggak ikut melar gitu loh ya. Kalau ini kan melar dia. Nah, ini kan rata dia. Seperti itu. Oke. Ini hasilnya. Udah paling itu aja ya, teman-teman. Hasil metode tambalan antara sistem kering dan sistem basah. Jadi kalau saran saya kalau memang misalkan teman-teman lebih yakinnya tambal basah ya monggo. Kalau yang kering juga monggo. Cuma untuk saat ini dari tambal ban Pangeran Jogja itu kebanyakan kita pakai sistem basah dulu. Sistem kering masih kita uji coba. Kenapa? Karena nggak semua mekanik bisa. Ini yang pakai sistem kering ini biasanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Ya, nanti kita update lagi metode apa aja seperti ini. Besok nanti part ketiga kita akan praktekkan bagaimana cara nambal ban tubeless ya. Bagaimana cara tambal ban tubeless. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.